Shalom. Selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah. Khususnya kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami menyambut dalam kasih Kristus. Ibadah pada pagi ini akan dilaksanakan pelayanan CD yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Paulina Jansri Danga. Jemaat saya jemput untuk berdiri. Mari kita memuliakan Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama sampai kedua, Allah hadir bagi kita. Sidang jemaat sekalian, Tuhan berkenan hadir dalam ibadah minggu pada pagi hari ini sekaligus peneguhan iman ataupun CD. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, nats yang membimbing kita dalam ibadah minggu pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 firman Tuhan. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari bersama-sama kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 358 bait yang pertama. Semua yang letih lesu. Kita berdoa. Ini kami ya Tuhan yang lemah lesu, ini kami ya Tuhan anak-anak-Mu
yang mungkin secara tidak sadar ataupun sadar melakukan kesalahan di hadapan-Mu, dosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengundang kami untuk datang kepadamu, setiap orang yang letih lesu, berbeban berat. Inilah kami Tuhan yang memiliki beban berat dengan segala dosa-dosa kami. Kami mengakuinya di hadapan-Mu, dan kami memohon belas kasihan Tuhan semata. Dan dengan iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima pengampunan-Mu Tuhan, penebusan dosa-Mu Tuhan. Kami terima kelegaan yang berasal daripada-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus yang berdiam dalam diri kami, kiranya Roh Kudus-Mu boleh memampukan kami untuk mengerti apa yang boleh kami baca, kami dengarkan pada hari ini dalam kaitannya dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Silakan Tuhan berbicara kepada kami sekalian. Dan Engkau Tuhan adalah Roh. Engkau Tuhan yang mengetahui apa yang ada dalam pikiran kami, perasaan kami. Engkau Tuhan yang mengetahui situasi kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah pada hari ini Tuhan, lewat pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan menyampaikan pesan khusus kepada masing-masing pribadi Tuhan. Bersabdalah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 14. Kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kitab Korintus pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul sekali lagi tentang karunia Roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia Roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi seorang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat pagi untuk Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang boleh mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing.
Kita percaya bahwa Allah kita itu adalah roh. Beliau ada di mana-mana, beliau ada di tempat ini, dan juga beliau ada di rumah Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Maka dari itu saya mengajak kita semua boleh mengikuti ibadah dari awal sampai dengan akhirnya. Dan saya percaya Tuhan juga boleh memberikan pesan khusus kepada Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah, baik itu melalui pujian, baik itu melalui doa ataupun melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karunia rohani adalah kemampuan khusus. Karunia rohani adalah kemampuan khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya. Karunia rohani adalah kemampuan khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya. Ada beberapa ayat yang boleh menjabarkan ataupun mencatat karunia-karunia rohani. Di antaranya adalah 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Ketika saya boleh membaca macam-macam karunia rohani ini, silakan Bapak Ibu nilai diri sendiri. Kira-kira saya punya karunia rohaninya di bagian mana? 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11, yaitu karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mujizat ataupun melakukan mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan roh, karunia bahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh. Kemudian dalam kitab Roma pasal 12 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, ada karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasehati, karunia membagi-bagikan, karunia memberikan pimpinan ataupun tuntunan, dan juga karunia kemurahan ataupun karunia murah hati. Ada juga di kitab 1 Petrus juga ada itu. Berkaitan dengan karunia-karunia rohani yang Tuhan boleh berikan secara khusus kepada setiap orang percaya. Sekarang nilai diri sendiri, tanya kepada diri sendiri. Kira-kira saya punya karunia apa? Saya katakan karunia rohani ini ataupun kemampuan khusus ini diberikan secara khusus kepada setiap orang percaya, orang Kristen. Jadi jangan sampai bilang saya enggak ada karunia rohani, enggak, ada. Setidaknya 1, mungkin 2. Tapi semua karunia itu banyak yang dibilang karunia tidak ada pada diri orang itu saja. Misalnya saya ini punya karunia mungkin ngajar. Bisa jadi saya pribadi saya tidak bisa punya karunia bernubuat, saya tidak punya karunia melakukan mujizat, melakukan penyembuhan. Pasti ada teman-teman saya yang melakukan itu. Jadi satu orang pasti setidaknya punya 1 atau 2 atau 3. Demikian Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Dan silakan nilai diri sendiri, kira-kira saya punya karunia apa? Karunia rohani yang Tuhan boleh berikan kepada masing-masing pribadi. Nah, dalam bacaan kitab 1 Korintus pasal 14 ini ada permasalahan di mana jemaat Korintus mengedepankan, mengutamakan karunia bahasa roh. Jemaat Korintus yang punya karunia bahasa roh merasa lebih hebat, merasa lebih penting dibanding dengan jemaat yang lainnya, dan meremehkan bahasa dan meremehkan karunia-karunia yang lain. Kalau dianggap karunia bahasa roh itu wow, itu luar biasa sekali. Jadi kok orang yang gak punya karunia bahasa roh ini, siapa sih dia? Gak penting. Ada permasalahan di situ, ada kasus di situ. Maka dari itu Rasul Paulus memberikan penjelasan kepada jemaat di kota Korintus. Ini orang Kristen nih, lagi mesiat nih, lagi bertengkar ini. Berkaitan dengan karunia-karunia rohani. Dan mereka lebih mengedepankan karunia berbahasa roh. Rasul Paulus menyampaikan ataupun memberikan penjelasan bahwa jemaat yang memiliki karunia bahasa roh itu dia membangun dirinya sendiri. Karena kata-kata yang diucapkan adalah kata-kata yang tidak dia mengerti. Dia berbicara kepada Allah dengan kata-kata yang tidak dia mengerti. Dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dan kalau orang yang punya karunia bahasa roh, siapapun di sini ya saya sampaikan, siapapun yang punya karunia bahasa roh, mintalah, mohonlah kepada Tuhan agar Tuhan juga boleh mengaruniakan jemaat itu karunia menafsirkan bahasa roh.
Kalau sudah punya karunia bahasa roh, minta kepada Tuhan agar Tuhan boleh mengaruniakan karunia menafsirkan bahasa roh. Ketika karunia bahasa roh itu ditafsirkan, itu bisa membangun jemaat. Tapi kalau karunia bahasa roh tidak bisa ditafsirkan, itu membangun diri sendiri. Saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu, siapapun yang punya karunia bahasa roh, silahkan minta, Tuhan, saya memohon jika Tuhan berkenan karuniakanlah karunia menafsirkan bahasa roh. Dengan demikian bisa membangun jemaat. Maka dari itu di ayat yang ke-12 Rasul Paulus menyampaikan, menekankan demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Baik itu karunia bahasa roh, baik itu karunia menafsirkan bahasa roh, baik itu karunia bernubuat, karunia mengajar, karunia melayani, karunia memimpin, semuanya dipakai untuk membangun jemaat. Kata berusaha di sini dalam artian dipakai dengan bersemangat, berkobar-kobar, dengan sukacita, dipakai untuk membangun jemaat. Kata membangun di sini dalam artian mengembangkan kehidupan rohani, kedewasaan rohani daripada jemaat itu. Maka dari itu Rasul Paulus sampaikan berusaha untuk mempergunakannya. Dengan semangat, dengan berkobar-kobar mempergunakan karunia rohani yang Tuhan sudah taruh di dalam diri masing-masing setiap orang percaya. Dipergunakan itu untuk membangun jemaat dewasa secara rohani. Nah, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, saya menyampaikan bahwa setiap kita punya karunia rohani. Siapa di sini yang sudah tahu karunia rohaninya apa? Tolong angkat tangan. Satu dari ini kayaknya banyak yang hadirnya. Satu dari sekian banyak. Wow, 2 belakang. Saya mau lihat aja. 2 orang aja Bapak Ibu, nanti pulang ya. Nanti pulang doa. Lagi baca 1 Korintus pasal 12, Roma lagi baca, kitab 1 Petrus lagi baca. Kalau mau yang paling sederhana ya, tumpangkan tangan aja. Tuhan Yesus, saya punya karunia apa? Apa yang Tuhan boleh berikan kepada saya untuk saya pakai untuk membangun jemaat. Setiap kita sudah diberikan karunia rohani. Maka dari itu berusahalah, pakailah itu dengan semangat, dengan berkobar-kobar untuk membangun jemaat Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus. Jangan sampai tidak dipakai. Saya lagi sibuk dengan pekerjaan saya. Saya lagi sibuk dengan keluarga saya. Ngapain dikasih? Untuk apa saya pergunakan karunia rohani? Ketika karunia rohani itu diberikan, ya Tuhan juga pasti memperhatikan dipergunakan atau tidak ini. Kalaupun dipergunakan arahnya benar atau tidak, untuk kemuliaan diri, untuk peninggian diri, atau untuk kemuliaan Tuhan. Dalam artian untuk membangun jemaat. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama pakai karunia rohani yang Tuhan boleh berikan kepada kita sekalian untuk membangun jemaat. Kenapa kita sampai melakukan itu? Kita boleh meneladani dari pribadi Yesus yang juga membangun orang lain. Yesus menyampaikan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pribadi Yesus ini mengundang, siapa di sini yang letih lesu? Siapa di sini yang berbeban berat? Beliau mengundang untuk ngapain? Untuk membangun, memberikan kelegaan. Siapapun, Bapak Ibu, bisa datang kepada Tuhan Yesus Kristus, letih lesu, capek sekali dengan masa COVID ini, capek sekali dengan masalah saya ini, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah dengan sakit penyakit kesehatan, masalah keuangan, saya capek sekali. Datang kepada beliau, ini kan undangan, Yesus mengundang. Jadi pilihan ada di tangan Bapak Ibu, keputusan ada di tangan Bapak Ibu, datang atau tidak. Kalau mau datang, beliau membangun dengan memberikan kelegaan. Oke, masalahnya belum selesai, oke, beban beratnya belum selesai, tapi setidaknya kelegaan itu ada di sini. Ketenangan itu ada di sini. Bagi Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan kesalahan ataupun dosa, jangan jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus mengundang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Oleh karena dosa-dosamu, datang, jangan menjauh. Karena semakin menjauh, ya,
akan semakin lemas dan merasa diri tidak layak. Tapi justru dekatlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dekat dan akui kesalahan kita. Dan saya percaya Tuhan juga pasti akan memberikan kelegaan, ketenangan. Silakan datang. Silakan datang. Percaya bahwa ketika kita datang, kita membuka hati kita. Beliau pasti memberikan kelegaan, ketenangan. Meskipun masalahnya itu belum selesai. Ya, saya kesaksian saya ini kan masih nih proses radiasinya belum, saya nggak tahu 25 kali 30 kali, saya nggak tahu. Hanya mengikuti aja rutin saja ke rumah sakit. Nanti tanggal 21 lagi USG lagi. Masalahnya belum selesai. Mau dinyatakan sembuh 5 tahun dulu minum obat baru dibilang sembuh. Secara rutin setiap hari itu belum selesai. Tapi ketenangan sudah di sini. Damai sekali, saya biasa saja. Damai sekali. Karena apa? Beliau mengundang, saya tinggal datang, bertekuk lutut di hadapannya. Minta ini saya Tuhan. Ini saya, ini tubuh saya, ini hidup saya. Kalau saya lelah, saya capek, silakan Tuhan. Tolong kuatkan saya. Beliau berikan kelegaan. Mari Bapak Ibu silakan datang kepada Tuhan Yesus dan beliau akan membangun kita. Beliau akan menyegarkan kita. Nah, ketika kita sudah dibangun oleh Tuhan Yesus, disegarkan oleh Tuhan Yesus, tanpa paksaan pun kita juga akan membangun orang lain dengan karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah berikan. Bisa jadi lewat pengajaran kita, bibir mulut kita. Bisa jadi lewat nasihat, bisa jadi boleh memberikan tuntunan pengarahan. Tanpa dipaksa. Kalau kita boleh melakukannya dengan sukacita. Karena apa? Karena kita sudah sadar, saya sudah dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah disegarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah dikuatkan. Sebagai rasa ungkapan syukur, saya mau membangun orang lain dengan karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah berikan kepada saya, kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Silahkan dipergunakan itu. Pada hari ini ada 12 peserta CD, 12 orang yang akan meneguhkan imannya ataupun kepercayaannya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dan kepada saudara dan saudari, 12 orang ya, saya menyampaikan bahwa dalam perjalanan hidup saudara, ketahui bahwa Tuhan Yesus akan menemani saudara dan saudari sekalian. Kalau letih lesu, datang kepada beliau. Capek, datang kepada beliau. Ada melakukan kesalahan, jangan lari, tapi datang kepada beliau. Akui kesalahan dan minta Tuhan berikan saya kelegaan, ketenangan yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan ketahui, kemarin Kak Pelina sampaikan, Roh Tuhan itu sudah ada dalam diri kalian masing-masing. Roh Tuhan inilah yang akan menuntun menyertai kalian untuk menjalani kehidupan setiap hari. Bahkan untuk mencapai masa depan yang Tuhan sudah berikan. Asalkan komunikasi terus, bangun persekutuan pribadi dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terus andalkan Tuhan Yesus dan setia sampai akhir hidupmu. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita, tidak tahu sama sekali. Tuhan ada, mungkin ada beberapa orang Tuhan kasih tahu usiamu sekian-sekian, tapi sebagian besar Tuhan tidak beritahu kapan kita dipanggil pulang. Beda-beda Tuhan memanggil cara kita berpulang. Ada yang lewat kecelakaan, ada yang lewat tidur saja, sudah. Ada yang tinggal berdoa begini, dipanggil oleh Tuhan. Ada yang makan, dipanggil oleh Tuhan. Ada yang memang Tuhan izinkan sakit, lama-lama dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak tahu. Tapi saya menyampaikan firman Tuhan, tetaplah setia sampai Tuhan memanggilmu. Tetaplah setia sampai akhir hidupmu. Dalam perjalanan hidupmu, bangunlah orang lain. Sama seperti Tuhan membangun dirimu sendiri. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Saat teduh bagi kita. Kami bersyukur untuk karunia rohani yang Tuhan boleh berikan kepada kami masing-masing. Kemampuan-kemampuan khusus yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Biarlah kami memakainya untuk membangun jemaat, untuk mengembangkan kehidupan kedewasaan rohani jemaat Tuhan. Sama seperti Tuhan sudah membangun kami, sama seperti Tuhan sudah memberikan kelegaan kepada kami masing-masing. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas firman-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang jemaat untuk berdiri.
Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, tiba saatnya kita akan masuk dalam peneguhan iman ataupun CD bagi ke-12 saudara dan saudari kita. Dan kita percaya bahwa Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memanggil setiap jemaatnya dengan tidak membedakan bangsa atau suku, laki-laki atau perempuan, kaya ataupun miskin. Tuhan Yesus juga mempersekutukan semua orang yang percaya kepadanya dalam satu tubuh yang hidup, yakni jemaatnya, di mana Tuhan Yesus adalah kepala dan jemaat adalah anggotanya. Pada hari ini, saudara dan saudari kita ada 12 orang telah siap untuk menyatakan pengakuan iman mereka bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka telah dibaptis ketika mereka masih kanak-kanak. Ketika itu mereka diwakili oleh orang tua mereka dalam hal pengakuan iman. Sekarang setelah mereka dewasa dan sudah mengikuti pelajaran kata kesasi, mereka sudah siap untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus secara mandiri. Mereka tidak lagi menggantungkan iman mereka kepada orang lain, tetapi secara pribadi mengaku percaya dan dengan demikian meneguhkan baptisan yang mereka terima ketika mereka masih kanak-kanak. Dan saudara-saudara yang akan saya panggil namanya, silakan maju ke depan untuk mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Saudara Adi Bagus Eka Putra, Saudari Astrid Mutiara Priscilla Sara Tambunan, Saudara Brian Aryuda Ismadi, Saudara Diki Alessandro Weni, Saudara Gede Stephen Jitro Hutapea, Saudara Iputu Ardika Christian Reza. Kepada keenam saudara dan saudariku yang saya kasihi, permohonan saudara untuk menyatakan pengakuan iman saudara telah disambut gembira oleh majelis jemaat di tempat ini. Dan sekarang di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan disaksikan oleh jemaatnya. Saat ini nyatakanlah pengakuan iman saudara dan saudari dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah saudara percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal dan Juru Selamat kita, serta kepada Roh Kudus, Sang Penghibur yang memimpin kita kepada segala kebenaran? Apakah saudara percaya? Pertanyaan kedua, berjanjikah saudara akan bersungguh-sungguh dan dengan setia mengikut Tuhan Yesus dan melawan segala bentuk kejahatan dan dosa, meskipun karena itu saudara harus menderita? Apakah saudara berjanji?
Pertanyaan ketiga, berjanjikah saudara menjadi anggota jemaat yang rajin dan setia serta tekun dalam doa dan pelayanan firman Tuhan, mengambil bagian dalam kehidupan jemaat, yakni bersekutu, melayani, dan bersaksi? Apakah saudara berjanji? Saya mengundang Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian untuk bangkit berdiri dan silakan naik ke altar. Saya persilakan untuk bersimpuh. Kepada keenam saudara dan saudariku, Saudara Adi, Saudari Astrid, Saudara Brian, Saudara Diki, Saudara Jetro, Saudara Reza, berdasarkan pengakuan iman dan janji saudara, dengan berpegang kepada perjanjian Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan pada saudara dengan tanda baptisan kudus, maka atas nama Tuhan kita Yesus Kristus dan jemaatnya yang berhimpun di sini, saya meneguhkan saudara sebagai anggota SIDI yang bertanggung jawab penuh dalam Gereja Kristen Protestan di Bali, serta memperkenankan saudara mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan saat ini, terimalah berkat Tuhan. Allah yang Maha Kuasa menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan engkau boleh berakar dan berdasar di dalam kasih. Dan biarlah engkau bersama-sama dengan segala orang kudus jemaat Tuhan mau mengenal betapa panjang lebar, tinggi dan dalamnya kasih Kristus itu, sekalipun kasih itu melampaui pengetahuan. Dan biarlah saudara dan saudari sekalian dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, menyertai saudara dan saudari sekalian, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, silakan berdiri, silakan menghadap ke jemaat, dan silakan kembali ke tempat duduk terlebih dahulu. Selanjutnya saya memanggil keenam saudara dan saudari kita. Saudara Iwayan Jeremy Rinta Suparte, Saudari Ibel Inkana Boru Espandia, Saudara Jonas Markus Latu Perisa, Saudara Made Diva Farenda Pradayana, Saudari Monalisa Dealusi Purba, dan Saudari Nimade Ayu Sofi Sola Gracia Putri. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan kepada teman-teman, saudara dan saudari sekalian, permohonan saudara untuk menyatakan pengakuan iman saudara telah disambut gembira oleh majelis jemaat di tempat ini. Dan sekarang saya tekankan di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan disaksikan oleh jemaat yang ada di tempat ini, nyatakanlah pengakuan iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apakah saudara percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kita, serta kepada Roh Kudus, Sang Penghibur yang memimpin kita kepada segala kebenaran? Apakah saudara percaya? Pertanyaan kedua, berjanjikah saudara akan bersungguh-sungguh dan dengan setia mengikut Tuhan Yesus dan melawan segala bentuk kejahatan dan dosa, meskipun karena itu saudara harus menderita? Apakah saudara berjanji? Pertanyaan ketiga, berjanjikah saudara menjadi anggota jemaat yang rajin dan setia, serta tekun dalam doa dan pelayanan firman Tuhan, mengambil bagian dalam kehidupan jemaat, yakni bersekutu, melayani, dan bersaksi? Apakah saudara berjanji?
Saya mengundang Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian berdiri. Silakan naik ke altar dan silakan bersih. Kepada Saudara Jeremy, Saudari Ibel, Saudara Mario, Jonas, kepada Saudara Diva, kepada Saudari Mona, dan kepada Saudari Sofi, berdasarkan pengakuan iman dan janji saudara tadi, dengan berpegang kepada perjanjian Allah di dalam Yesus Kristus yang telah dimeteraikan pada saudara dengan tanda baptisan kudus, maka atas nama Tuhan Yesus Kristus yang hadir pada saat ini, dan jemaatnya yang berhimpun di sini, saya meneguhkan saudara sebagai anggota SIDI yang bertanggung jawab penuh dalam gereja Kristen Protestan di Bali, serta memperkenankan saudara untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan saat ini terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Dan biarlah engkau bersama dengan segala orang kudus jemaat Tuhan mau mengenal betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Kristus itu, sekalipun kasih itu melampaui pengetahuan. Dan biarlah engkau semakin dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah, Allah Tritunggal Bapa, Putra, Roh Kudus, menyertaimu, memberkatimu dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, silakan berdiri, silakan menghadap ke jemaat, dan silakan kembali ke tempat duduk. Dan saya mempersilakan semuanya maju ke depan. Ya, Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, inilah 12 anak-anak kita, anggota jemaat dewasa. Dan mari kita boleh memperlakukan mereka sebagai orang dewasa, bukan anak-anak sekolah minggu lagi, bukan anak-anak remaja lagi. Dan marilah kita juga boleh memperlakukan mereka di dalam kasih dan terus mendoakan mereka agar mereka juga boleh tetap kuat di dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kepada 12 saudara dan saudariku, ini adalah rumahmu, rumah rohanimu. Jadi kalau ada apa-apa, datanglah ke rumah rohanimu dalam kaitannya dengan imanmu, dalam kaitannya dengan pergumulanmu. Datang ke sini, jangan datang ke rumah-rumah yang lain. Datang ke rumah Tuhan di tempat ini, cari pendeta jikalau memang punya masalah. Dan ikutlah kegiatan di dalam gereja ini, bersaksi, bersekutu, melayani bersama-sama. Tuhan sudah membangunmu dan saat ini engkau juga harus membangun orang lain dengan mengikuti pelayanan yang ada di tempat ini. Dan saat ini terimalah Alkitab dan juga sertifikat. Alkitab ini seperti yang sudah saya sampaikan, ini tidak satu minggu satu kali dibaca di hari Minggu saja, tapi boleh dibaca setiap hari. Dan ini mereka sudah kemarin mereka sepakat untuk membaca kitab Amsal dan sudah selesai, betul? Sudah selesai dan berharap nanti tolong didorong baca lagi semuanya ya, supaya Kejadian sampai Wahyu sudah selesai dibaca dan silakan diterima.
Selanjutnya saya persilakan untuk mempersembahkan pujian sampai akhir hidupku. Saya persilakan.
biar setia sampai akhir hidupku. Bukan hanya untuk 12 peserta saja, tapi untuk kita semua. Mari kita setia sama Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Demikian. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya mohon waktunya sejenak. Saya akan menegaskan kembali agenda pelayanan seminggu dan warta jemaat. Ibadah remaja akan dilaksanakan pada hari Jumat 18 Juni pukul 17 sampai 18.30 bertempat di Ruang Bukit Saitun lantai Min 2. Youth Fellowship akan dilaksanakan hari Sabtu 19 Juni pukul 18.30 bertempat di Ruang Bukit Saitun lantai Min 2. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Horat Simbolon dan keluarga Bapak Anthony Kevi yang telah menyumbangkan beras untuk lumbung, kepada keluarga Bapak Imade Reke yang telah mempersembahkan biaya servis kotak persembahan dan meja greeter, dan seluruh penata layan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja akan memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara. Selanjutnya, untuk pelayanan baptisan anak diundur ke hari Minggu tanggal 27 pukul 8. Dalam ibadah ini juga akan dilayani peneguhan iman Ibu Winda Kristanti. Berikutnya, pernikahan massal akan dilaksanakan pada bulan September 2021. Jemaat yang ingin ambil bagian dipersilakan mendaftar di kantor sekretariat mulai bulan Juni, dan konseling pernikahan akan dimulai bulan Juli. Selanjutnya, untuk pemilihan majelis jemaat akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni pukul 7.30 sampai 14 WITA di Ruang Bukit Saitun lantai Min 2. Sosialisasi pemilihan majelis jemaat GKPB Bukit Doa periode 2021-2025 akan dilaksanakan hari Senin 14 Juni secara online lewat Zoom meeting pukul 20 WITA. Telah mendaftarkan diri menjadi warga jemaat baru atas nama Bapak Cahya Trigunadi beserta keluarga dengan alamat Perum Ungasan dan masuk dalam pelayanan wilayah Harun. Jika Bapak Cahya Trigunadi hadir, dipersilakan untuk berdiri. Selamat datang, selamat bergabung di tempat ini. Dipersilakan duduk kembali, Bapaknya ada di depan. Selanjutnya, kartu janji iman jemaat yang bertujuan untuk pelunasan cicilan dana pinjaman renovasi gedung gereja di BPR MBM. Kartu sudah tersedia di kantor gereja. Kartu dapat diambil setiap jam kerja. Janji iman tersebut sebagai komitmen kita sepanjang tahun 2021. Bapak Ibu, untuk informasi selengkapnya bisa membaca di WhatsApp yang telah dikirimkan ke grup sektor masing-masing. Demikianlah informasi kepelayanan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya menekankan untuk yang pernikahan massal, mari saya mengundang saudara dan saudari sekalian untuk terlibat dalam nikah massal ini. Ya, nikah massal dalam tanda kutip ya. Kalau masih kebingungan, silakan WA saya ataupun WA Pak Pendeta. Ya, sudah ada nomor HP kami, nomor WA kami. Silakan mari kita bincang-bincang tetangga ya, bincang-bincang untuk nikah massal. Kami rindu sekali supaya Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian boleh diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan juga boleh memberikan berkat yang melimpah-limpah bagi saudara dan saudari sekalian, dan juga bagi anak-anak. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita menaikkan pujian, aku percaya Tuhanku ajaib.
percaya. Kau turun tangan. Kami percaya Tuhan. Bahkan di atas kursi kami masing-masing kami mengaku, aku percaya kepadamu Tuhanku Yesus Kristus, bahwa Engkau adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang akan memulihkan aku masing-masing, Tuhan yang akan memberkati kami masing-masing di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah di masa pandemi ini Tuhan, kami melihat di tengah-tengah kekeringan ini, di tengah-tengah kesulitan ini, kami melihat berkat-berkat Tuhan tercurah penuh atas keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami berdoa, setiap kami yang mengalami beban berat, letih, lesu Tuhan, biarlah kuasa Tuhan yang menyegarkan, mengalirkan kuasa Roh-Mu yang kudus di dalam diri masing-masing kami, di atas kursi kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kelegaan, kesegaran, ketenangan, kekuatan, kedamaian Tuhan berikan. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Bapa kami, terpujilah Roh Kudus. Pada hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biarlah pemerintahan kami ini dikuasai dengan pemerintahan Tuhan, dikuasai dengan tangan Tuhan. Dan biarlah keamanan, ketenangan, kerukunan, kesejahteraan, kemakmuran Tuhan berikan dalam masa-masa COVID ini Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, dari pimpinan teratas hingga sampai di bawah Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan, Tuhan berikan, sehingga mereka juga boleh bekerja dengan rasa takut akan Tuhan, oleh karena Tuhan memperhatikan. Dan biarlah mereka juga boleh bekerja dengan hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap keluarga daripada para pemimpin ini Tuhan, yang boleh mendukung, mendampingi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, dimanapun berada, termasuk juga di gereja GKPB ini Tuhan, dan lebih khusus lagi gereja Bukit Doa. Biarlah Engkau juga boleh memberkati Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk perbaikan demi perbaikan yang boleh kami lakukan di gereja Tuhan ini dengan segala biaya yang kami perlukan. Kami memohon bantuan-Mu Tuhan. Kami meminta bantuan-Mu Tuhan, permohonan-Mu Tuhan. Permohonan kami kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan boleh mencukupkan segala sesuatunya Tuhan, sehingga kami juga boleh beribadah dengan nyaman di rumah Tuhan di tempat ini. Pada hari ini ya Tuhan, kami juga boleh menaikkan ungkapan syukur bagi saudara dan saudari kami yang Tuhan telah tambahkan usia 1 tahun lagi, baik itu dalam usia kelahiran ataupun usia pernikahan. Kami berdoa untuk Ananda Gates Hoan, kami berdoa untuk Hana Penina Bengkyu, kami berdoa untuk saudari Yufni Narang, kami berdoa untuk Bapak Yusuf Salusu, Ibu Yulita Bislisin, Bapak Penatua Inyo Mantri Arjana, Bapak John Pareira, Ibu Dwi Nurmalasari, Saudara John Ragalau, Anandani Putuk Kristina Putri, Ibu Yanti Joy Sangir, Saudari Nimade Ayu Sofi Sola Gracia, Ibu Siti Maria Kristin, Saudari Ella Lisnahan, Ananda Cornelis Ulu, Ananda Immanuel Simarmata, Ananda Seyad Ives Alexander, Ananda Adrian Wijayali. Begitu juga dengan pasangan suami istri yang boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan, Bapak Imade Sukewidya Dharma dan Ibu Debbie Juliadi, Bapak Apri Soleman Ola dan Ibu Yestini Nakam Nanu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah berkat Tuhan tercurah penuh atas masing-masing pribadi ini, atas masing-masing keluarga ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara dan saudari kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk setiap keluarga per keluarga yang memiliki pergumulan masing-masing, baik itu dalam pergumulan keluarga, pekerjaan, kehadiran anak. Biarlah Tuhan juga boleh menguatkan masing-masing pribadi ini Tuhan. Dan Tuhan juga boleh memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mampukan kami ya Tuhan, setiap keluarga per keluarga, setiap pribadi per pribadi Tuhan, untuk melihat setiap masalah yang dihadapi dari sisi Tuhan, bukan dari sisi mereka sebagai manusia. Sebab kami tahu masalah kami memang besar,
Tetapi Tuhan kami lebih besar daripada masalah. Dan Tuhan kami yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada masing-masing keluarga ataupun kepada masing-masing pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemilihan majelis tanggal 20 Juni pada minggu depan ya Tuhan. Biarlah pemilihan ini boleh diikuti oleh seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan taruh dalam hati mereka setiap jabatan-jabatan, baik itu penatua, diaken, ataupun penginjil Tuhan. Ketika boleh melihat calon-calon majelis ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila di hari Minggu itu Tuhan, mereka juga boleh mempergunakan hak mereka Tuhan sebagai jemaat Tuhan di tempat ini untuk memilih. Sebab kami tahu Tuhan sudah menaruh jabatan-jabatan itu di dalam hati masing-masing jemaat. Sehingga setiap majelis mereka mendapatkan jabatan, itu semua berasal daripada Tuhan Yesus Kristus melalui jemaat Tuhan di tempat ini. Dan biarlah ya Tuhan, kami juga boleh bersama-sama, boleh melayani di tempat ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus semata, Sang Kepala Gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur lewat persembahan kolekte dan persembahan ucapan syukur sidi oleh keluarga. Firman Tuhan yang menuntun kita dalam persembahan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Untuk mengiringi persembahan, mari kita bernyanyi, bawa persembahanmu. Janganlah jemu
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau beri terhadap kami masing-masing. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami mempersembahkan sebagian berkat yang telah Engkau beri. Tuhan Yesus, Tuhan terimalah, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujian pengutusan, mari kita bernyanyi. Tuhan tolonglah bangunkan iman. berkobar-kobar bersemangat untuk melayani Tuhan dengan karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah berikan. Bangunlah orang lain seperti Tuhan Yesus membangun Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Dan saat ini arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.